Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di kelas perencanaan pengajaran. Dan pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang sistem pembelajaran. Baik, terkait dengan perencanaan pengajaran, memang tidak hanya langsung straight to the point membahas rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tapi kita juga harus mengetahui sistem pembelajaran terlebih dahulu, gitu, agar kita tahu RPP itu letaknya ada di mana sih dalam sistem pendidikan atau dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Nah, sebelum ke sana saya harap dan saya ingin memastikan rekan-rekan semua menyimak dalam kondisi kondusif ya. Jika dalam kondisi duduk juga duduk yang tegak sambil menatap layar, please no rebahan karena akan mengganggu konsentrasi kalian. Baik, akan saya mulai. Sistem pembelajaran, bicara mengenai sistem dan pembelajaran ini adalah dua diksi yang berbeda dan dua diksi yang memiliki makna yang kompleks satu sama lainnya. Kalau rekan-rekan lihat di judulnya saja nih, di gambarnya saja itu ada satu icon yang saling terhubung satu sama lain. Mungkin ini bisa saya asumsikan bahwa ini menggambarkan atau merepresentasikan tentang sistem itu sendiri. Gitu. Baik, saya langsung saja. Pada pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti pertemuan kedua atau materi sistem pembelajaran ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan sistem pembelajaran dengan benar. Jadi yang akan kita targetkan di sini adalah ke ranah kognisinya. Pemahaman kalian tentang sistem pembelajaran itu utuh dan benar. Baik. Sistem. Apa itu sistem? Mungkin di sini sering mendengar ya sistem perekonomian, sistem perpolitikan, sistem organ tubuh dan seterusnya gitu. Tapi sebenarnya apa itu sistem? Nah, di sini saya timbulkan satu atau dua masalah. UN dihapuskan, apakah tepat? Dan kampus merdeka atau kampus merdeka Merdeka Belajar, ini kurikulum terbaru kita saat ini ya. Apakah itu menjadi sebuah solusi? Nah, apa kaitannya masalah ini dengan sistem? Saya ingin sebenarnya mengajak diskusi rekan-rekan sebelumnya semuanya. Baik, sebelum kita menyinggung tentang sistem itu sendiri, let's say kita bicara soal UN yang dihapuskan. Nah, pada inovasi yang ada kemarin ya di launching oleh Bapak Menteri kita dengan menghapus ujian nasional dan menggantikannya dengan performance assessment kalau tidak salah. Itu tetap ada penilaian di akhir pembelajaran atau di akhir sekolah, tapi sistemnya bukan UN lagi. Gitu. Nah, apakah ini menjadi sebuah solusi yang tepat? Mari kita sama-sama bangun situasi seperti ini. Ketika UN dihapuskan, maka pasti akan sangat berpengaruh pada aspek-aspek lainnya. Bisa saja pada aspek kita bicara teknis misalnya, ketika kita bicara soal UN, itu kan membutuhkan kertas atau minimal alat tulis gitu. Nah, ada unit-unit lain yang mungkin akan dalam tanda kutip dirugikan ketika UN tidak ada, maka misal percetakan sudah tidak dibutuhkan banyak lagi, alat tulis yang biasanya kita gunakan untuk UN itu sudah tidak digunakan gitu. Atau misalnya kita berbicara tentang metode computer based learning ya, computer based test CBT, kalau UN-nya berbasis komputer, maka mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi jaringan komputer yang digunakan secara serempak atau perangkat komputer yang sudah digunakan secara serempak. Ketika UN dihapuskan, mungkin juga bisa berkaitan dengan mata pelajaran lain yang biasanya diujikan menjadi syarat utama yang harus dikuasai oleh peserta didik, tapi karena sudah tidak ada UN maka prioritas itu akan menurun gitu. Jadi banyak yang kemudian berdampak ketika UN ini dihapuskan. Nah, ini akan menjadi efek domino rekan-rekan semua. Ketika UN dihapuskan juga mungkin orientasi siswa atau peserta didik yang selama ini memiliki minat belajar yang tinggi karena ingin mendapatkan nilai UN yang tinggi, tapi ternyata ketika tahu UN dihapuskan dan diganti dengan penilaian kinerja lainnya, mungkin juga berpengaruh pada semangat itu sendiri. Di sisi lain, misal kita bicara soal bimbel atau private, ini juga akan berpengaruh pastinya kan. Marketingnya mereka adalah bagaimana bisa meningkatkan nilai UN, bagaimana bisa membuat
membantu atau membuat siswa itu masuk ke perguruan tinggi yang diharapkan. Di sana kan nilai marketing mereka, di sana nilai unggul mereka. Tapi ketika UN sudah tidak ada, maka apa yang harus diunggulkan kembali oleh mereka? Nah, ini kan akan berdampak ya. Jadi ketika UN dihapuskan, efek dominonya kemana-mana. Nah, efek domino yang ditimbulkan ini mencirikan sebuah sistem, rekan-rekan. Jadi ada satu hal yang dihapus, atau satu hal yang bergeser, atau satu hal yang berganti, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Contoh lagi, kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Yang kalian rasakan mungkin dari sistem belajarnya juga berbeda. Dari segi RPP-nya, kalau kalian dengar isu yang dihadapi oleh guru-guru hari ini, RPP itu berubah format. Dari yang tadinya tebal jadi 1-2 lembar lah. Dengan konten yang sama tapi diperingkas. Lalu ketika ada kurikulum ini lagi, nantinya akan berganti lagi pola penilaian. Berganti lagi modul mungkin yang digunakan, sumber belajar yang digunakan. Efek dominonya kemana-mana. Gitu. Jadi, ini pun merepresentasikan sebuah sistem. Nah, sebenarnya jadi sistem itu apa, rekan-rekan? Nah, sistem adalah objek atau peristiwa yang terdiri atas bagian-bagian atau fase-fase yang terpisah, yang berfungsi secara terpadu untuk satu tujuan bersama. Sistem. Keywordnya bisa diperhatikan ya. Yang saya highlight di sini yang bold dan agak dibesarkan fontnya. Sistem itu objek atau peristiwa yang terdiri dari bagian-bagian yang terpisah, berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Sistem. Kalau bicara tadi fenomena yang saya angkat di slide sebelumnya, ada UN. Ketika UN dihapus, tadi saya bedah dari aspek mana yang merasa dirugikan. Nah, kan efek domino itu dirasakan, terhubung, jadi terdiri dari beberapa fase yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Contoh lain, sistem organ tubuh kita. Kenapa dia dikatakan sistem? Karena terdiri dari bagian-bagian. Ada hidung, itu organ luar ya, sorry. Kita bahas organ dalam misalnya. Ada lambung, ada paru, ada jantung. Terpisah kan? Tidak saling menempel tidak saling berkaitan satu sama lain, mungkin fungsinya memiliki fungsi yang beda-beda gitu. Jantung memompa darah, lambung mengolah pencernaan dan seterusnya. Mereka memiliki fungsi yang sama, terpisah, tapi untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuannya? Memastikan tubuh sehat, hidup sempurna gitu. Sistem. Jadi sesuatu yang terpisah-pisah tapi saling terintegrasi, saling berkaitan, yang kalau satu bermasalah, yang lain pasti akan kena efek dominonya. Kenapa? Karena mereka saling bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Atau definisi lain, a system is a set of objects together with relationships between the objects and between their attributes. Kurang lebih sama dengan definisi sebelumnya ya. Jadi sistem itu set objek, sama ya, terdiri dari objek-objek yang bersama-sama menjalin keterkaitan satu sama lainnya. Gitu. Kalau ilustrasi yang saya tampilkan di sini, kalau bisa rekan-rekan bisa lihat di gambar ya, adanya gear gitu satu sama lain, ketika satu diputar maka yang lain juga akan berputar. Gitu. Oke, baik, saya lanjut. So, apa itu sistem rekan-rekan? Ayo coba diutarakan, dikencangkan suaranya. Menurut versi kalian, sistem itu adalah? Tidak terdengar ya. Jelas, ini kan video. Baik, berarti sistem itu kalau bisa saya simpulkan, adalah suatu objek atau peristiwa yang terdiri dari bagian-bagian dengan fungsi masing-masing. Dan membentuk satu kesatuan fungsi bersama, serta sekaligus menjadi tujuan bersama. Kata kunci ini yang harus diingat ya rekan-rekan, bahwa sistem itu ada bagian-bagian pertama. Bagian-bagian ini punya fungsi masing-masing, yang kedua. Dari bagian yang memiliki fungsi ini, membentuk satu kesatuan. Ketiga, selain dia membentuk satu kesatuan dan saling terintegrasi, yang keempat adalah mencapai tujuan bersama. Ada tujuan yang ingin dicapai. Itu ya rekan-rekan, jadi sistem itu ini. Jadi sistem itu sesuatu yang kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena tadi saling terkait, fungsinya beda-beda, tapi memiliki kebersamaan, harmoni gitu untuk mencapai tujuan.
Nah, ini jadi kenapa tadi saya hadirkan ilustrasi ini, ya untuk menggambarkan betapa kalau satu diganggu, maka akan ada hal-hal lain yang juga ikut terganggu sebagai efek domino. Nah, ketika kita belajar sistem, selanjutnya kita akan belajar tentang berpikir sistematik. Rekan-rekan, sebagai calon guru atau calon pendidik, kita itu harus berpikir sistematik. Nah, kita sering mendengar berpikir sistematik, berpikir sistematik. Tapi apa sebenarnya berpikir sistematik? Baik, setelah kita mengetahui definisi sistem tadi, maka seharusnya kita sudah paham apa itu berpikir sistematik. Berpikir sistematik adalah ketika, misal kita soroti satu kasus yang di atas ini, UN dihapuskan. Sebagai orang-orang yang di bidang pendidikan, ketika kita memiliki keputusan atau kita ingin menghasilkan keputusan UN dihapuskan, maka kita sebelumnya harus berpikir sistematik dulu. Ketika UN dihapuskan, maka aspek mana yang akan berpengaruh? Yang akan diuntungkan, yang akan dirugikan? Yang akan berjalan tidak semestinya, yang akan berjalan semestinya. Nah ini, berpikir sistematik. Ketika rekan-rekan menjadi calon pendidik nanti, misal ingin merubah media pembelajarannya dari yang konvensional menjadi modern. Nah, gaya berpikir sistematiknya adalah apa yang akan berdampak ketika ada perubahan ini? Apakah akan meningkatkan hasil belajar peserta didik? Apakah akan meningkatkan motivasi mereka? Apakah akan apakah akan mengganggu atau tidak gitu. Jadi berpikirnya sistematik. Kita pun dalam kehidupan ya rekan-rekan sebagai human being gitu, dalam mengambil keputusan, sebaiknya sebagai seorang yang sudah memasuki dewasa akhir nih rekan-rekan semua, juga bisa berpikir sistematik. Ketika hendak mengambil keputusan A, maka jangan gegabah, pikirkan dulu apa yang terkait dengan si keputusan A ini, siapa yang akan berdampak, apa resikonya, efek dominonya siapa saja yang akan merasakan. Nah, ini adalah ciri-ciri berpikir sistematik, rekan-rekan. Gitu ya. Jadi memang ketika kita sudah memahami sistem itu sendiri, maka implikasinya kita harus bisa berpikir secara sistematik. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada sistem. Diksi sistem kita anggap sudah selesai. Diksi yang kedua adalah pembelajaran. Apa bedanya belajar dengan pembelajaran? Saya rasa ini sudah kalian dapat di mata kuliah teori belajar pembelajaran ya. Maka sedikit saya ulas saja. Pembelajaran di sini adalah a set of events which affect learners in such a way that learning is facilitated. Sebuah rangkaian kegiatan yang memberikan dampak pada pembelajar ya, peserta didik, di mana pembelajaran itu terfasilitasi. Atau ini definisi sederhananya deh. Suatu rangkaian peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sehingga terjadi perubahan perilaku dan itu disebut sebagai hasil belajar yang terfasilitasi. Jadi pembelajaran itu suatu rangkaian proses peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sehingga hasil dari pengaruhnya itu membuat si peserta didik mengalami perubahan perilaku dan itu disebut sebagai hasil belajar yang terfasilitasi. Pembelajaran, sebuah rangkaian peristiwa. Sistem, sebuah bagian yang terdiri dari sebuah proses yang terdiri dari bagian-bagian. Kebayang ya? Jadi pembelajaran itu sendiri pun sistem rekan-rekan. Karena dia rangkaian peristiwa. Gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah rangkaian peristiwa tersebut mempengaruhi peserta didik, tidak hanya mempengaruhi tapi harus ada perubahan perilaku. Kalau masih ingat, definisi sederhana dari belajar adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Adanya perubahan. Nah, kalau pembelajaran lebih kompleks lagi. Terjadi perubahan pada pola perilakunya. Jadi bisa kita klaim kalau dia nggak berubah, masih malas-malasan dan sebagainya, berarti pembelajarannya belum sukses. Gitu. Nah, masih tentang pembelajaran, maka selanjutnya ciri-cirinya adalah kegiatan belajar yang dirancang terlebih dahulu agar terarah,
Karena tadi ya, definisi pembelajaran adalah mempengaruhi peserta didik agar terjadinya perubahan perilaku. Berarti tujuannya apa? Perubahan perilaku itu sendiri kan? Oleh karenanya, ciri-cirinya adalah kegiatan belajar yang dirancang agar terarah. Terarah kemana? Ke tujuan yang hendak kita capai tadi. Jadi pembelajaran itu harus dirancang. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Lagi-lagi, arahnya adalah tujuan. Jadi orientasi kita tujuan. Di mana tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan adalah tujuannya. Jadi tidak ada istilah belajar tanpa tujuan gitu. Kita tuh harus punya tujuan, rekan-rekan. Rekan-rekan berkuliah di kampus, itu harus ada tujuan yang mau ngapain. Agar apa? Agar kehidupannya dapat sistematis, agar terencana gitu. Agar tahu capaian-capaian yang sudah didapat atau capaian-capaian yang belum didapat. Ketiga, rangkaian kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan atau tanpa fasilitas pengajar. Ini yang harus juga digarisbawahi sebagai ciri-ciri pembelajaran. Rangkaian kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan atau tanpa fasilitas pengajar. Ini bisa didefinisikan bahwa pembelajaran bisa diselenggarakan dimanapun, kapanpun. Rekan-rekan hari ini sedang duduk di atas tempat tidur, di kursi, di mana gitu, sambil memegang handphone, melihat laptop, juga dikatakan pembelajaran. Kenapa? Karena tadi, pembelajaran itu bisa di mana saja, tanpa difasilitasi oleh pengajar. Atau bahkan dengan tongkat saja pun bisa jadi pembelajaran, kalau tongkat itu dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Gitu. Yang terakhir, sumber belajarnya dapat berupa bahan pembelajaran atau dikombinasikan dengan kehadiran pengajar. Yang seperti rekan-rekan rasakan hari ini. Rekan-rekan tanpa melihat saya secara langsung, tanpa hadir di ruang kelas, tapi bisa menyelenggarakan pembelajaran, bisa merasakan pembelajaran. Gitu. Yang penting adanya media itu sendiri gitu ya. Jadi ini rekan-rekan ciri-cirinya. Nah, tadi kita sudah di awal membahas tentang sistem. Kemudian sudah membahas tentang pembelajaran. Kalau saya minta kejujuran rekan-rekan, misalnya rekan-rekan saya minta pause video ini, coba berikan definisi sederhana menurut kalian, sistem pembelajaran itu apa? Berikan di kolom komentar YouTube. Apa sih? Tadi sistem sudah disampaikan definisinya. Pembelajaran juga sudah disampaikan. Silakan di pause 1 menit, 2 menit, 3 menit, saya rasa sudah cukup. Tuliskan di kolom komentar menurut kalian apa sih sistem pembelajaran itu. Baik. Terima kasih sudah berpartisipasi di kolom komentar. Ini adalah definisi sistem pembelajaran menurut Smaldino, Russell, dan Heinisch. Interrelate components that work together effectively and reliably within a particular framework to provide learning activities necessary to accomplish a learning goal. Berikan perhatian kalian pada kata-kata yang saya bold. Jadi sistem pembelajaran ini adalah interrelate components. Komponen yang saling terkait. Yang saling bekerja sama secara efektif untuk menyelenggarakan pembelajaran untuk apa? Mencapai tujuan. Gitu. Jadi komponen-komponen saling terkait, bekerja sama untuk menyelenggarakan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gitu ya. Baik, nah ini komponen sistem pembelajaran, rekan-rekan. Ketika kita bicara sistem, berarti kan sudah sepakat ya, sistem pembelajaran berarti ada komponen-komponennya. Nah, komponennya apa saja? Ini dia. Adanya peserta didik. Pembelajaran. Tidak ada peserta didik, apa jadinya? Saya ngomong sendiri dong. Gitu. Dan adanya proses pembelajaran itu sendiri. Adanya materi yang saya berikan, adanya media, metode. Adanya guru, ada peserta didik, tapi nggak ngapa-ngapain ya, berarti bukan pembelajaran atau adanya lulusan dan kompetensi yang diharapkan. Tidak mungkin kalian belajar saja tapi tidak lulus kan, nggak mungkin. Maka dengan adanya lulusan itu menjadi indikator bahwa oh ini terjadi nih sistem pembelajaran di UNJ, terjadi nih sistem pembelajaran di perguruan tinggi dan seterusnya. Adanya pengajar, kalian sudah siap duduk yang rapi, ingin menyimak, tapi nggak ada gurunya, nggak ada pengajarnya, nggak ada pendidiknya. Itu sekalipun misalnya tadi saya sampaikan
Kalian bisa mengakses pembelajaran di mana saja, tapi kan ada sumbernya ya, ada guidance-nya, entah dari buku, entah dari YouTube dan seterusnya. Tapi kalau benar-benar tidak ada, maka tidak bisa dikatakan pembelajaran. Lalu ada kurikulum, jelas ini adalah guidance kita dalam pembelajaran, RPS minimal atau RPP gitu, atau silabus. Nah, itu yang mengatur kita selama 1 semester, selama 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Dan terakhir adanya bahan pembelajaran. Apa itu bahan pembelajaran? Nanti kita bahas lebih detail, tapi secara sekilas bisa dikatakan ya seperti media, atau seperti bahan ajar yang kalian dapatkan, sumber belajar yang kalian dapatkan, seperti itu. Ini adalah syarat minimal dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Syarat minimal berarti harus ada, tidak boleh tidak. Gitu. Nah, ini adalah komponen pendukung dari sistem pembelajaran itu sendiri. Peralatan, perpustakaan, laboratorium, ruang pembelajaran, tempat ibadah, dan seterusnya, tenaga kependidikan, manajemen satuan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan komponen pendukung? Misal saja kita hapus salah satunya, misal tidak dalam pembelajaran atau dalam sekolah tidak ada perpustakaan. Apakah sekolah itu tidak bisa berjalan? Tetap bisa berlangsung. Itu karena perpustakaan ternyata hanya sebagai pendukung saja. Atau misalnya tidak ada laboratorium, juga masih bisa. Beberapa saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil, terluar, terdepan, mereka memiliki keterbatasan fasilitas. Tapi apakah mereka tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran? Tetap bisa. Gigihnya mereka, bagaimana caranya menciptakan minimal 6 syarat ini, yang minimal ini. Terkait ini hanya pelengkap. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya sudah gitu. Walaupun tetap diikhtiarkan untuk ada ya, tapi tidak menghentikan pembelajaran itu berlangsung. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, ini ada sedikit penjelasan dari masing-masing komponen. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki karakteristik dan perilaku awal berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, karakteristik ini dipengaruhi oleh latar belakang, motivasi, akses terhadap sumber belajar, kebiasaan belajar, domisili, akses terhadap saluran komunikasi, kebiasaan dan disiplin, tipe kebiasaan belajar. Ini atribut yang menyertai peserta didik. That's why rekan-rekan, nanti kalau rekan-rekan terjun ke sekolah sebagai guru atau saat PKM nanti di sekolah, akan menemukan banyaknya dinamika peserta didik. Kenapa? Karena mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakternya tadi kan dilatar belakangi oleh sejumlah poin ini. Gitu. Makanya sebagai guru kita harus punya kreativitas dalam mentreatment peserta didik. Karena karakternya saja beda-beda. Gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Lalu ada proses pembelajaran. Terdiri dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pendahuluan inti penutup, metode, media, waktu, dan seterusnya ya. Nah, ini kurang lebih mencerminkan RPP yang insya Allah akan kalian rancang nanti. Harus ada prosesnya, harus jelas. Dimulai dengan apa, diakhiri dengan apa. Nah, proses ini dibutuhkan sentuhan yang kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan instruksional. Sentuhan ini harus dihadirkan oleh guru. Agar apa? Agar proses pembelajaran menarik dan meningkatkan motivasi serta minat siswa. Lulusan dengan kompetensi yang diharapkan. Jelas kompetensinya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang itu semua akan dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Makanya kenapa kita butuh tujuan pembelajaran, lagi-lagi tadi, agar terarah pembelajaran kita. Dan harus tujuan pembelajaran kita itu mencerminkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Penentu kompetensi ini industri, lembaga pengelola, pendidik, peserta didik. Nah, ini ada catatan besar dari saya. Keliru ketika kita menentukan proses pembelajaran sebelum tujuan pembelajaran. Jangan sampai, hati-hati rekan-rekan semua, ketika kita mau mengajar, terjun ke sekolah, kita rancang dulu proses pembelajarannya. Oh, nanti saya akan mengajar menggunakan PowerPoint, metodenya diskusi, saya akan menyampaikan materi A, lalu B, lalu C. Tapi tidak ditentukan dulu tujuannya apa. Itu akan salah, rekan-rekan. Karena nanti akan tidak jelas arahnya mau kemana. Berbeda seperti ketika kita menentukan dulu di awal tujuannya apa. Tujuan saya adalah agar peserta didik
dapat menjelaskan definisi sistem pembelajaran. Nah, kalau sudah tahu tujuannya itu, maka proses pembelajaran pasti akan berkaitan, oh berarti saya akan menjelaskan pertama definisi sistem, kedua definisi pembelajaran, ketiga definisi sistem pembelajaran, keempat komponen-komponennya. Oh berarti ini sifatnya teori, saya sampaikan melalui ceramah, saya kombinasikan dengan diskusi, menggunakan medianya berarti PowerPoint, gitu. Lebih enak ketika kita tahu tujuannya dulu daripada rancang dulu strateginya tanpa tahu tujuannya. Itu akan membuat dalam tanda kutip kebelenger pendidik atau guru. Gitu ya. Ini harus digarisbawahi rekan-rekan. Selanjutnya pengajar menciptakan kegiatan pembelajaran secara kreatif dan inovatif dengan acuan tujuan pembelajaran. Kreatif yaitu dapat memilih metode dan alat sesuai tujuan. Ingat ya, ini acuan kita adalah tujuan gitu. Jadi pengajar tuh harus selalu ingat tujuannya apa. Lalu kurikulum, ini adalah daftar mata kuliah, mata pelajaran yang terorganisasi dengan logis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ingat rekan-rekan, antara RPP, silabus, kurikulum itu beda ya. Saya harap kalian sudah tahu ini dari mata kuliah sebelumnya yang berbasis kependidikan, bahwa kurikulum menjadi payung dari semua itu. Kurikulum menjadi guidance, a big guidance untuk sistem pendidikan itu sendiri. Lalu ada bahan pembelajaran, disusun untuk suatu mata pelajaran terdapat dalam kurikulum, disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Harus relevan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan strategi pembelajaran. Bahan pembelajaran ini bisa buku modul, bisa buku ajar, bisa PowerPoint pun, slide handout-nya yang di print itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran. Yang jelas, yang dapat mendukung materi ajar yang sedang diajarkan. Nah, ini komponen pendukung ya, yang tadi sudah diutarakan di slide depan. Peralatan yang tepat guna, perpustakaan laboratorium, dan seterusnya ya. Ini adalah komponen pendukung. Jika lengkap, maka alhamdulillah berarti bisa memfasilitasi peserta didik dengan maksimal. Seperti itu. Baik. Lalu, kan kita mata kuliah perencanaan pengajaran ya, atau perencanaan pembelajaran. Terus apa perannya dalam sistem pembelajaran ini? Peran dari mata kuliah kita adalah ini rekan-rekan. Kalau rekan-rekan bisa lihat di sini adalah rangkuman dari semua yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah tampilan dari sistem pembelajaran itu sendiri. Ada peserta didik, ada lulusan berkualitas, ada kurikulum, dan seterusnya. Nah, ini perencanaan pembelajaran berarti letaknya ada di sini. Strategi dan proses interaksi belajar mengajar. Gitu. Jadi ini adalah, bisa rekan-rekan lihat ya, semua saling terkait. Semua saling terkait, di mana perencanaan pengajaran adalah aspek kecil dari sistem pembelajaran itu sendiri. Karena perencanaan pengajaran itu berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang bersinggungan dengan apa? Peserta didik, guru, kurikulum juga, apalagi yang 6 tadi, minimal 6 kompetensi, 6 komponen utama dari sistem pembelajaran itu. Gitu ya. Berarti apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan sangat berkontribusi pada sistem pembelajaran. Seperti itu rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensinya, bisa rekan-rekan baca lebih lanjut di buku ini, atau di artikel atau internet juga banyak. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menambah insight dan pengalaman baru untuk kalian mengetahui bahwa sistem pembelajaran itu kompleks. That's why ketika ada masalah dalam dunia pendidikan tidak bisa sesimpel itu menyelesaikan. Karena dia sudah terkait pada sistem. Ketika bermasalah satu, maka pasti ada efek domino dengan yang lainnya. Doakan agar sistem pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi, bisa setara dengan negara-negara maju lainnya, dan kita sebagai calon pendidik, sebagai calon guru, bisa menjadi bagian
dari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sistem pendidikan maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada pertanyaan, silakan berikan di kolom komentar. Saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.